Saya kebetulan karena dulu sama Bang Bujung itu dididik, kalau bisa nggak usah berperkara apa-apa, harus bawa pengadilan cuma buat gaya-gayaan aja gitu loh. Baik, kalau gaya-gayaan apa ke pengadilan sidang cuma 5 menit aja, ada yang lihat tahu juga gitu. Jadi kalau bisa bawalah mungkin satu tahun itu prestasi yang jauh lebih baik gitu kan, dan klien pasti satisfied lah dengan kayak gitu. Kayak misalnya ini case yang pernah saya handle, ada masalah perbedaan penafsiran mengenai cara perhitungan penggunaan penalti gitu. Jadi sesuai speknya, oke ini seperti ini penghitungannya, tapi si bayaran bilang oh nggak kayak gitu dong, ini harusnya dikalinya sekian, makanya jadi kayak signifikan gitu. Terus mau apa? Buru-buru dibawa gitu. Hukumnya udah jelas di KUH Perdata itu kan perjanjian nggak bisa ditafsirkan lain daripada yang diatur. Tapi kalau masing-masing punya pendapat berbeda, maka gimana? Upaya litigasi seperti yang Anda ketahui, prosesnya lama, biaya besar, waktu, dan belum tentu ini ada benefitnya juga. Ada satu cara di undang-undang arbitrase juga disarankan, namanya binding opinion, pendapat mengikat. Pendapat mengikat dari lembaga arbitrase itu memiliki kekuatan yang kadang yang binding juga. Jadi kalau misalnya kita cuma dispute masalah satu masalah di kontrak saja, tapi sebenarnya kita masih bisa bisnis lagi ya, kenapa enggak kita selesaikan yang satu ini saja gitu. Kita cari orang yang expert bisa bilang masalah ini. Dengan begitu kita harus mereduce semua resiko yang ditimbulkan. Ini yang sebenarnya sudah menjadi wacana gitu ya. Pasal 154 Undang-Undang Arbitrase. Kebetulan saya baru kemarin sore terima fax-nya dari Bani gitu. Jadi saya belum baca komprehensif juga. Saya menanyakan tentang pasal 154 Undang-Undang Arbitrase ini. Saya nggak tahu apakah kalau saya pernah sudah bahas ya, tapi belum juga sih yang tanda tangan di sini. Sebenarnya pasal 154 ini ambigu ya, dan di sisi lain sebenarnya diharapkan kalau memang bisa gitu. Setiap sengketa yang muncul dalam pelaksanaan IP, IPR atau IUPK diselesaikan melalui pengadilan dan arbitrase dalam negeri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Di sini ada kata pengadilan, ada frase dan ada arbitrase. Lalu maksudnya apa? Apakah berarti harus dengan pengadilan dan arbitrase kalau kita mau terapkan pasal ini, atau sebenarnya pengadilan administratif ada di PT UN kalau kita punya sengketa tentang jalan perusahaan negara, atau sebenarnya bisa diarbitrasekan yang proses lebih cepat. Di sini Bani sudah mengeluarkan pendapatnya kalau menurut mereka arbitrase itu kan memang terbatas ya pada sengketa perniagaan, perdagangan. Jadi kalau perizinan menurut mereka itu bagian dari perdagangan. Saya belum tahu juga, tapi sepengetahuan saya belum pernah ada sengketa mengenai administratif diselesaikan melalui lembaga arbitrase nasional gitu ya. Saya belum tahu itu. Kalau mengenai ganti rugi yang terkait, bagaimana? Isu ini mungkin nanti akan sangat mencuat kalau misalnya pengumuman rekonsiliasi itu benar-benar terrealisasi, terus bahkan kalau sampai harus yang ada dicabut gitu ya, misalnya oleh bupati atau penerbit izinnya, bahkan kalau kemudian dilelang lagi gitu, dilelang kemudian sudah beralih ke pihak lain, implikasinya kan banyak sekali. Bagaimana dengan kondisi status yang perjanjian yang ada dan banyak hal lagi lainnya gitu. Nah, pasal 154 Undang-Undang Minerba ini sebenarnya belum menjawab hal itu. Walaupun Pak Hussein ya sudah menjawab seperti ini. Diharapkan sih kalau memang bisa diselesaikan lewat arbitrase itu jauh lebih baik gitu. Cuma pertanyaannya sekarang kalau Pak Bupati itu diajak menyelesaikan perkara di arbitrase itu mau apa enggak gitu. Karena kita kan nggak pernah punya perjanjian arbitrase sama masa cuma izin terus kita bikin perjanjian arbitrase kan dan gitu. Nah kalau Pak Bupatinya nggak mau ya, tapi nggak mungkin bisa kita membawa perkara itu ke arbitrase. Oke, karena keterbatasan materi yang bisa saya sampaikan dan materi sebelumnya, jadi saya menyesuaikan saja. Saya diminta untuk bicara tentang ini pengumuman rekonsiliasi.
Apa yang dimaksud dengan pemohon rekonsiliasi UPI-nya? Atau masuk KPUN dan bagaimana dampak dikeluarkannya tentang ini? Potensi sengketa yang timbul akibat pemohon rekonsiliasi ini apa? Saya kurang tahu ya apakah ada instrumen produk hukumnya gitu yang dikeluarkan ya, tapi sepengetahuan saya yang saya terima itu hanya yang ini gitu ya. Mungkin kalau Bapak Ibu yang dapat info lebih lengkap, saya malah boleh di-sharing kalau bisa. Di sini hanya disebutkan penjelasan tambahan terhadap pemohon rekonsiliasi UP. Satu, data UP yang diumumkan adalah UP yang dikategorikan clear and clean, yaitu memenuhi syarat sesuai PP 23 tahun 2010 serta surat edaran Menteri SDM nomor 3 31 2009, antara lain wilayahnya tidak tumpang tindih, diterbitkan sebelum 1 Mei 2010 dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya ini mengenai bagaimana proses verifikasinya, bagaimana cara kita verifikasi, tanggapan, keberatan. Saya kurang mengerti sebenarnya ini penjelasan tambahan terhadap apa. Kalau menurut penjelasan dari SDM dalam diskusi kami beberapa waktu lalu, mereka berpendapat ini adalah upaya penertiban. Penertiban oleh apa? Dari PP 55 2010, SDM berasumsi bahwa tugasnya gitu, untuk melakukan pengawasan gitu. Pengawasan terhadap bagaimana perizinan yang ada. Nah, dari pengawasan yang ada ini sifatnya kan bisa top down atau bottom up. Artinya laporan terhadap evaluasi itu disampaikan bisa dari penerbit izin atau memang diminta oleh Kementerian SDM. Saya pribadi sebenarnya tidak terlalu mengerti bagaimana teknis pengawasan dilakukan gitu ya, garis komandonya dan lain-lain gitu. Tapi yang saya bisa lihat di pasal 55 ini, di pasal di PP 55 pasal 15 disebutkan ayat 2-nya, gubernur atau bupati atau wali kota sesuai dengan kewenangannya wajib menindaklanjuti hasil pengawasan sebagaimana dimaksud ayat 1. Wajib menindaklanjuti hasil pengawasan. Saya cari ke belakangnya nggak ada sanksinya lagi. Nah, jadi pertanyaan lagi sekarang, kalau misalnya kewajiban itu tidak pernah dipenuhi, maka apakah bisa dikeluarkan sebenarnya hasil rekonsiliasi yang akurat? Bagaimana kalau misalnya tidak ada masalah? Sebenarnya dikategorikan clear, tapi buatnya nggak melaporkan gitu misalnya. Ini jelas menimbulkan keresahan gitu ya. Dan kita juga perlu tahu bahwa nantinya itu seperti apa instrumen hukum yang diterbitkan gitu. Apakah melalui suatu surat edaran atau apa? Yang pasti dari pengumuman kemarin itu disebutkan bahwa memenuhi syarat sesuai PP 23 dan surat edaran Menteri SDM nomor 3. Seingat saya surat edaran yang ini sudah dicabut. Judicial review Mahkamah Agung. Saya tadi sudah minta panitia untuk sampaikan putusan MA-nya, tapi cuma saya salingkan saja gitu. Jadi ini pun sebenarnya sudah di judicial review oleh pemerintah itu dan sudah dinyatakan batal gitu. Apakah ini bisa jadi landasan atau dasar nanti dikeluarkannya? Di sisi lain, kalau kita bicara mengenai konteks ada overlapping gitu ya, tentang ini, apakah ini sebenarnya kewenangan dari SDM untuk bisa menilai mana yang benar, mana yang salah? Bagaimana dengan yang sudah punya izin pinjam pakai di kawasan kita? Masih dinyatakan tidak clear juga. Apa persoalannya? Kemudian kalau misalnya dengan HGU, tapi sudah ada kompensasi ganti rugi, kenapa dinyatakan tidak clear? SDM bukan lembaga judisial. Mereka tidak bisa menentukan atau memutus hal-hal yang sifatnya privat atau administratif seperti ini. Kewenangan tetap ada pada penerbit izinnya. Itu
itu sudah sesuai dengan asas legalitas dan asas diskresi. Asas diskresi itu dimungkinkan untuk mengisi persoalan hukum, tapi harus jelas apa rujukannya. Karena SDM sendiri untuk melakukan SP mengenai hal ini, saya rasa nggak akan terlalu berani gitu ya, karena secara atributif dia tidak punya kewenangan. Oke, kemudian nah, kalau yang kami bicarakan kemarin itu kabarnya nantinya bentuknya itu adalah rekomendasi. Jadi pembatalan tidak mungkin dikeluarkan melalui surat edaran gitu ya. Tapi itu nanti bentuknya adalah rekomendasi pada penerbit izin. Apakah kemudian penerbit izin ingin menindaklanjuti dengan cabut? Tidak. Tapi yang pasti buat pemegang IUP yang nyatakan IUP-nya tidak clean dan tidak clear kemarin, itu tetap harus menjalani prosedur yang ada kan, berhubung pidana aman, perdata. Nah, bagaimana kalau yang terjadi bupati mencabut izin yang sudah diberikan semata-mata berdasarkan rekomendasi yang ada? Ini yang menjadi menarik. Bupati mendasarkan pada suatu diskresi, bukan pada suatu aturan hukum. Kepastian hukum, legalitasnya bagaimana? Memang kemarin diskusinya belum sampai kita akan lelang dan akan dialihkan atau lain-lain gitu ya. Belum sampai sejauh itu sih sebenarnya. Cuma ini kan menjadi kekhawatiran saja gitu. Kalau sebenarnya nanti bupatinya tinggal yes to all, apakah nanti malah chaos gitu. Kemudian potensi masalah yang bisa terjadi selain itu ya tentu sengketa di bidang administratif dan juga perdata. Perdatanya di sini berarti ya bagaimana kepastian hukum dari perjanjian yang sudah hidup dan masih berjalan gitu. Ini akan bisa timbul